Assalamualaikum, Bang Uin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita jumpa, tapi aku rindu sama Bang. Aku kepingin dengar cerita-cerita. Mungkin begitu juga penonton kita nih. Orang Melayu bilang, dekat sama disayang, jauh sama dirindu. Apa Itu lagi? dia. Aku juga berpikir mungkin kita punya penonton juga kepingin apa lagi merepet-repet seloteh-seloteh Bang Uin ini. Mari kita dengar. Bagaimana house life? Good, Bang? Good itu banyak kali buku apa itu di belakang itu? Nah, inilah Bang, kalau nggak ada di rumah kita baca lagi. Walaupun mata udah nggak tahan ini. Nah, ini Abang tahu lah. Iyalah. Tahu kan siapa Dia ini? dapat tempat kehormatan juga, itu orang hebat itu. Dia lahir di Indonesia juga. Dalam riwayat hidupnya itu dia pernah mengatakan, ketika Soeharto betul-betul sedang dilanda krisis badai yang luar biasa menjelang reformasi, dia mengatakan perlu bicara dengan anak-anaknya Pak Harto katanya, untuk memberikan nasihat kepada mereka supaya dalam keadaan waktu itu sedang badai luar biasa di Indonesia, agar anak-anak Pak Harto tiarap dulu, jangan berbisnis. Waktu itu katanya sempat bicara dengan beberapa di antara mereka, tapi anak-anak Pak Harto mengatakan tak bisa, itu hak kami. Nah, itulah katanya tak bisa diselamatkan lagi katanya, karena dia merasa dengan adanya Soeharto itu Singapura itu terjamin sekali. Kan kita tahu dia sama Habibie pernah bertengkar lah, berdebat. Dia menuduh Habibie katanya rasis. Habibie mengatakan kamu yang paling rasis, bukan kami, katanya kamu. Coba tunjukkan hanya satu orang penerbang pesawat tempur Singapura yang Melayu atau yang Muslim. Tak ada. All Chinese ya? Nah, aku di sini. Tak boleh, pokoknya non Muslim. Aku jumpa di sini orang keturunan Pakistan. Akhirnya dia pindah ke sini. Dia cita-citanya ingin menjadi penerbang pesawat tempur di Singapura. Dia lahir di Singapura. Ayahnya keturunan Pakistan. Dia waktu dites, dia termasuk yang paling baik hasilnya. Tapi karena Muslim, tak bisa diterima. Jadi untuk menjadi penerbang pesawat tempur di Singapura itu kata dia, wallahu alam bisawab, tidak bisa kalau dia Muslim. Takut terjadi misalnya sesuatu dengan katakanlah tetangganya yang di sebelah utara Malaysia, di sebelah selatan Indonesia itu negara Muslim, mungkin nanti kalau dikerahkan kita tak mau dia jatuhkan bom tuh. Jadi secara tidak sengaja juga barangkali, Bang, kalau kita lihat memang ini bukan rasis mungkin. Di Indonesia kita tidak menganut rasis, tidak ada rasis. Tapi kita perhatikan juga, Bang, kan jarang sekali ada orang Chinese yang misalnya menjadi aparat, menjadi polisi, menjadi tentara. Jadi kalau ada berita tuh terkejut orang, kok bisa dia? Nah, mungkin orang berpendapat kita juga rasis, tidak mempekerjakan orang Chinese, mungkin begitu. Ya. Kita tapi tidak. kan karena mereka tidak kan, kalau misalnya kita sebutlah seorang non pribumi lah istilahnya, mereka kan lebih suka berniaga, mereka lebih suka berdagang. Kebolehannya memang di situ. Jadi mereka tidak barangkali juga berminat terhadap hal-hal seperti itu. Jadi mereka tidak mengatakan bahwa untuk hidup itu, kan dari dulu kan, udah buat apa sekolah sampai SMP, udah dagang aja, dikasih modal. Dan memang hidup mereka dari situ. Mendeling juga bilang, orang Mendeling suka bilang, aing dapat sekolah mangan, lagi majolo beangon. Nggak sekolah pun bisa makan, apa lagi? Iya, itu dia. Tapi ya nggak tahu lah ya. Mungkin mereka tidak, mereka lebih berjiwa pedagang. Itulah yang membuat mereka sampai ke Indonesia dan ke negara-negara lain. Niat berdagang itu kan. Seperti kita lihat Bang ya, Cheng Ho dikirim. Bukan menaklukkan Indonesia, tapi untuk berdagang. Nah ini yang barangkali salah. Aku nggak tahu apakah pendapatku salah. Begini Bang, kalau semacam ada ketakutan kita kepada khusus Cina khususnya, aku rasa ketakutan ini agak semu. Karena begini, aku memikir Cina itu tidak pernah menjajah negara lain. Alasan mereka masuk ke satu negara bukan aneksasi, tapi bukan mau menjajah, tapi mau mereka bekerja sama untuk you punya barang, you punya rempah-rempah, kita bisa kerjakan pabrik. Jadi mereka tidak ingin menguasai tanah orang lain. Kalau dibilang mau Cina mau menjajah kita, aku rasa salah. Cina itu maunya berdagang, bekerja sama, you punya barang, kita produksi, kita untung sama-sama. Iya. Mudah-mudahan memang demikian adanya. Karena di zaman Cheng Ho itu, Angkatan Laut Cina itu sangat luar biasa. Dan itu yang kadang-kadang kurang diperhatikan orang, kebanyakan katanya dari nakhoda Cina itu Muslim.
Jadi kata apa itu, nah nama keluarganya itu pakai Ma. Dan mereka punya kapal yang besar-besar sehingga ada teori yang mengatakan sebenarnya mereka sudah sampai ke Amerika. Waktu itu sebelum Columbus mereka sudah sampai katanya. Kalau kita lihat orang-orang Indian itu ada kira-kira ciri-ciri di wajahnya itu yang mencerminkan ya seperti orang Oriental, orang Timur. Ya. Iya, betul. Ya. Jadi sama saja kalau di Asia Tenggara kita melihat mereka di mana-mana. Kalau waktu aku mengembara di Afrika, aku mengembara di India, di Afrika, aku kebanyakan ya di Afrika itu memang kebanyakan orang India. Kalau di India kebanyakan juga orang Cina. Yeah. Jadi di Afrika itu orang-orang India itu boleh dikatakan ada di mana-mana. Sehingga pada suatu kali ketika Idi Amin dari Uganda, yang sebenarnya kopral tapi mengaku sebagai marsekal, sebagai jenderal bintang 5, ketika dia berkuasa, dia usir semua orang India dari Uganda. Bangkrutlah negara itu. Tak jalan ekonomi itu. Oh, ya. Mereka lebih memegang ekonomi juga India ya? Iya, jelas. Iya. Jadi, kalau kita lihat di Indonesia juga masuk. Kita mau lihat, Oriental kita kan banyak Bang di sini yang bermuka, berwajah Chinese. Misalnya abang lihat di Nias. Di Nias itu wajahnya kan Oriental. Ya, Sumatera Selatan. Bahkan tariannya pun tarian musiknya musik Cina. Kemudian kita loncat sedikit, misalnya Manado juga look like Chinese, oke? Ini memang ada, karena orang bilang, apalagi di Thailand juga ada. Iya, di Thailand memang, tapi di Thailand itu sangat keras. Mereka tidak boleh pakai nama Cina. Mereka mesti pakai nama Thai. Mereka tidak dibolehkan sama sekali pakai nama Cina. Kalau di Thailand. Banyak mereka, tapi tidak boleh pakai nama Cina. Nah, karena ada kemiripan juga dari segi wajah kan. Jadi sebenarnya kalau kita pikir Indonesia pun, kita ini sebenarnya, kalau kita jujur, kita ini ada keturunan Kamboja. Dulu ada pemimpin Kamboja namanya Lon Nol. Kalau kita lihat sekali lintas, dia macam Pak Harto. Pak Harto macam dia macam Pak Harto. Iya, Lon Nol. Jadi, tapi memang, kalau menurut antropologi, sejarah manusia ini adalah sejarah perpindahan penduduk. Atau sekarang disebutkan sebagai migrasi. Ya, jadi orang India ke Indonesia, nanti orang India ke Afrika, orang Afrika ke Eropa. Jadi memang sudah ditakdirkan barangkali untuk saling mengenal seperti yang dikatakan dalam salah satu ayat yang cukup populer dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'il lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia. Jadi di sini Allah berbicara kepada manusia, bukan kepada mukmin atau muslim, tidak. Ya ayuhan nas itu ya manusia, kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami buat kamu menjadi bangsa-bangsa, suku-suku, kaum-kaum, jadi berbeda. Li ta'arafu, untuk saling mengenal. Jadi kalau muka kita semua sama, ya lihat satu seperti lihat semua lah. Ya makanya dibikin beda-beda. Jadi dalam ayat lain dikatakan ikhtilafu sinatukum wa alwanikum, kami beda-bedakan lisan atau lidah atau bahasa kamu dan juga warna kulit kamu. Jadi ada di situ untuk saling mengenal. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia itu memang barangkali sudah ditakdirkan oleh Allah SWT saling mengenal. Ada dari India, ada dari Cina. Ya begitu kira-kira. Ya, beragam lah. Dan kita senang juga kan, Bang. Kawan kita banyak. Kawan kita kan bukan cuma suku kita saja. Hampir seluruh Pua ada kita kenal, dan bahkan hampir jelas kita punya kawan. Lah, bagaimana waktu aku kecil dulu hidup di kampung di Gang Bengkok itu jalan masjid itu bahasa utamaku, bahasa pertamaku bahasa Hokkien. Jadi bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Karena banyaknya kawan-kawan, dan karena waktu itu karena kita bisa baca Hokkien, maka kita bebas berkomunikasi tanpa mengerti, dipahami oleh orang tua. Jadi bisa macam-macam rencana dibuat. Jadi kayak bahasa rahasia ya, Bang ya? Ya begitu dia, bahasa sandi itu kira-kira begitu. Sampai sekarang masih fasih? Sebagian masih bisa sedikit-sedikit. Tapi kalau aku pergi misalnya ke Malaysia, ya ke Penang, tidak semua daerah Malaysia, di Ipoh, tak ada orang bahasa Hokkien. Mereka pakai bahasa Kantonis atau bahasa Kek atau Hakka begitu. Tapi kalau di Singapura juga tidak dianjurkan menggunakan bahasa Hokkien, lebih dianjurkan oleh Lee Kuan Yew pada waktu itu menggunakan bahasa Mandarin. Kalau kita di Medan menyebutnya bahasa Koi, bahasa sekolah,
bahasa Mandarin ya. Ya, oke. Bang, minggu ini banyak peristiwa, ya. Aku mau tanya sama Bang ini. Tiba-tiba meledaklah satu ledakan besar di Beirut, luar biasa. Begitu melihat di TV, siapa yang bom? Siapa yang menyerang? Kepikir begitu. Belakangan ketahuan ini adalah bahan peledak yang sudah lama disimpan. Amonia nitrat itu bisa dipakai untuk pupuk dan untuk bahan peledak. Ya. Nah, apa cerita Abang mengenai itu? Bagaimana Abang melihatnya? Jadi sekitar 4 tahun yang lalu, 5 tahun itu kapal itu datang singgah ke situ karena dia bermasalah. Itu kapal sebenarnya dimiliki oleh seorang pengusaha Rusia. Sebab setelah terjadinya Glasnost, yang dimerdekakan oleh Mikhail Sergeyevich Gorbachev, itu banyak sekali orang-orang Rusia yang mendadak menjadi kaya raya. Ya, termasuk misalnya yang punya klub sepak bola di Inggris bernama Abramovich dan sebagainya. Nah, rupanya waktu dia masuk, kapal ini membawa bahan amonia nitrat itu untuk dibawa ke Afrika, barangkali sebagai pupuk. Ya. Tapi ketika itu rupanya ada bermasalah kapalnya, jadi dia singgah. Dan disinggah di situ, mungkin tidak ingin membayar cukai atau lain sebagainya, akhirnya dia tinggalkan saja kapal itu. Nah, yang punya itu seorang pengusaha Rusia muda yang tinggal di Siprus. Nah, ini dibongkarlah bahan ini hampir 2.500 ton. Itu disimpan, dilupakan, ada kelalaian di sini, disimpan saja, dan begitu tersulut, nah, itu bisa menjadi ledakan seperti hampir karena bertepatan dengan ulang tahun pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, maka orang mempersamakannya dengan semacam bom nuklir. Nah, sekarang Presiden Lebanon mengatakan ada kemungkinan itu sabotase. Karena satu peluru kendali itu bisa mencetuskan, satu kebakaran kecil bisa mencetuskan. Nah, ini Lebanon ini agak aneh sedikit. Dari negara-negara Arab lainnya, Lebanon ini kiblatnya adalah ke Perancis. Kiblat mereka itu ke Perancis. Jadi mereka itu lebih senang dengan Perancis dan mereka banyak yang mampu berbahasa Perancis. Walaupun di sana ada sebuah universitas namanya Universitas Amerika. Nah, di Lebanon karena penduduknya waktu itu jumlah penduduk beragama Kristen dinamakan Maronit lebih banyak, maka dalam Undang-Undang Dasar Lebanon itu ditetapkan bahwa presidennya harus seorang Kristen, Maronit. Perdana menterinya, nah ini menarik, harus seorang Muslim tapi ahlu sunnah wal jamaah, tidak boleh orang Syiah. Maka kalangan Syiah yang ada di Lebanon itu kurang begitu suka ya dengan undang-undang dasar ini, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Maka mereka bentuklah suatu gerakan yang bernama Hezbollah, yang sekarang ini dipimpin oleh seorang bernama Hasan Nasir. Nah, orang-orang Syiah ini sangat luar biasa, apalagi karena dia mendapat dukungan yang sangat kuat dari Iran. Makanya persoalan di Syria itu antara lain tidak juga selesai karena bantuan dari Hezbollah ini di Suriah. Ya, mereka banyak di Damsyik di sana, dan mereka ini sudah terbukti kemampuannya dalam artian pernah beberapa tahun silam terjadi bentrokan dengan Israel. Maka waktu itu banyak yang menghendaki agar bentrokan itu supaya dihentikan sesegera mungkin. Israel mengatakan tidak, Amerika mengatakan jangan, Inggris mengatakan jangan, karena mereka yakin dalam waktu dekat Israel akan bisa menghabisi Hezbollah. Tapi setelah lebih dari sebulan berlalu, Hezbollah belum juga bisa ditundukkan. Akhirnya Amerika dan Inggris merasa melakukan Israel ini memalukan. Ini nanti beri contoh kepada negara-negara lain tidak baik. Karena selama ini banyak yang menganggap Israel itu dari segi kemampuan militer tidak bisa terkalahkan oleh siapapun. Tahu-tahu ketika berhadapan dengan Hezbollah, dia kewalahan. Oleh sebab itu, akhirnya bukan saja Israel menghentikan, minta supaya diadakan perdamaian, tapi akhirnya Israel keluar dari daerah tak bertuan yang memberikan batasan pada Lebanon dan Israel. Jadi ini Hezbollah ini dianggap sebagai penguasa bayangan di Lebanon. Nah, belakangan ini Lebanon dalam keadaan yang sangat terpuruk. Sedemikian rupa sehingga orang yang punya uang di bank pun begitu diberitakan tidak bisa mengambil uangnya seenak saja. Karena tidak cukup, bank itu tidak lagi bisa. Jadi keadaannya sudah betul-betul laksana kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Kalau terjadi musibah, jadi ini sudah jatuh dihimpit tangga. Ya, Bang. Jadi teringatnya kapal itu sepertinya ditahan karena mungkin dokumen tidak lengkap.
Nah, ownernya di Cyprus, Abang bilang. Kaptennya di mana? Ada di situ? Ya sudah, mereka udah pulang, semuanya udah cabut. Udah Oh, mereka tinggalkan, sudah pulang ke negara masing-masing. Kan sekarang ini, kebanyakan awak kapal itu kan diambil dari negara-negara dunia ketiga, betul. termasuk di Indonesia. Iya. Kita mengetahui berapa banyak awak kapal dari Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing yang diperlakukan dengan secara tidak wajar. Jadi baru-baru ini kebetulan saja, ada kebetulan, aku iseng melihat di Netflix, ada sebuah film Malaysia. Ini menceritakan seorang pengembara dari Malaysia yang bekerja di kapal asing itu mereka ya dipaksa untuk tak ada makanan, ada babi dan lain sebagainya, yang dia Muslim, dia tidak bisa. Jadi ini banyak terjadi. Begitu banyak awak kapal yang terdiri dari orang-orang dari Indonesia, dari Filipina, dari India. Jadi ya itu kita melihat sekarang. Jadi mereka meninggalkan saja. Kalau untuk orang Rusia ini tidak menjadi persoalan, apalah artinya, mungkin dia punya asuransi, itu bisa dia peroleh dari asuransinya. Jadi ini seakan-akan dia meninggalkan apa yang disebutkan bom waktu di Lebanon. Dan dalam keadaan dalam keadaan seperti sekarang ini sedang dilacak kemana itu anggota-anggota barisan pemadam kebakaran yang dikirimkan ke sana secara segera, mereka sekarang hilang. Mungkinkah mereka telah tertimbun dan mungkin telah menjadi kuburan mereka di situ, siapa tahu. Ya. Karena diperkirakan lebih dari 100 orang. Ya, 135 yang sudah dipastikan. Nah, Australia ada satu warga negaranya, anak berusia 2 tahun. Karena di Australia ini banyak sekali orang-orang asal dari Lebanon. Jadi mereka ini sebenarnya kebanyakan juga orang Maronit. Maronit ini orang-orang Kristen. Ya, mereka itu pokoknya mayoritas mayoritas di Lebanon sana. Iya. Tapi memang itu indah sekali. Beirut itu, Lebanon itu, manusianya, aku pernah berjumpa dengan seorang jenderal dari Indonesia. Dan dia setelah menunaikan ibadah haji, dia jalan-jalan ke Lebanon, ke Beirut. Jadi dia mengatakan, itu katanya di Beirut itu, kita pejam mata. Asal itu perempuan, kalau kita pegang, buka mata, kita lihat mesti dia cantik. Nah, itu dia. Asal kepegang cantik, tak ada yang jelek. Iya, tak ada yang jelek. Jadi begitulah kira-kira Lebanon itu. Jadi bagi orang Arab sendiri sebenarnya Lebanon itu seakan-akan seperti antara asing dengan Arab. Kita kan tahu ada peristiwa ketika Perdana Menterinya berkunjung ke Arab Saudi, itu Al-Hariri, tiba-tiba seakan-akan dipaksa saja oleh Arab Saudi, dia menyatakan mengundurkan diri, tapi kemudian karena Perancis turun tangan. Nah, di sini Perancis ini sangat berkepentingan dengan Lebanon. Jadi mereka juga sudah mengirimkan sebenarnya tenaga bantuan yang pertama datang itu dari luar negeri, termasuk Lebanon. Australia juga mengirimkan bantuan keuangan dan lain sebagainya. Karena itulah merasa bahwa masyarakat di Australia ini banyak juga yang berasal usul dari Lebanon. Memang betul kata Abang tadi. Mungkin ada kelalaian. Meninggalkan suatu bahan peledak di sebuah kapal atau juga mungkin sudah di gudang. Dan kemudian itu dibiarkan 2 tahun. Ya, disimpan. Kalau Abang bilang tadi kan itu luar biasa bahayanya. Kita saja di sini. Jelas. Kita aja di sini. Penemuan peluru torpedo Jepang itu kan kalau diketemukan harus dilaporkan karena itu bisa meledak. Nah, masih hidup dia itu, ya. Masih ada. Kalau hulu ledaknya kena itu bisa meledak. Nah, di sana ada kelalaian sehingga sekarang kalau kita lihat dan Abang tahu itu bahwa mulai terjadi huru-hara. Ya, ada protes yang mengatakan ada kelalaian. Ada apa ini? Mereka menuduh bahwa ada 3 menteri yang akan dituntut katanya karena melalaikan tugas, karena mereka korup. Dan kemudian pemilu juga mau dipercepat supaya kelanjutan. Itu yang aku dengar terakhir kabarnya. Ya, karena begini, Bung Izhari, karena mereka menganggap yang ada sekarang ini, pemerintah yang sekarang ini tidak becus sama sekali. Tidak becus. Mereka menganggapnya tidak becus. Betul-betul tidak becus. Juga ini susah sekali karena Lebanon itu memang ya unik lah dalam hal ini. Seperti katakan tadi, presidennya harus seorang Maronit, orang Kristen, Perdana Menterinya harus seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kekuatan Syiah di situ juga harus diperhitungkan. Apalagi sekarang mereka punya kekuatan pengaruh dan kekuatan senjata dengan bantuan Iran katanya. Dan iya, sudah pernah. Ini kan betul, dia sudah pernah bertarung melawan Israel. Dan kalau dia mampu bisa bertahan hidup melawan Israel, itu sudah luar biasa. Itu kita harus akui lah. Oleh sebab itu,
di zamannya waktu Benny Murdani masih berkuasa di Indonesia, itu banyak penerbang-penerbang kita yang dikirim ke Israel untuk latihan di sana, cuma tidak digembar-gemborkan karena takut menyinggung perasaan umat Islam di Indonesia. Kalau kita lihat nasib Beirut ke depan ini, dalam minggu-minggu yang akan datang ini, mungkin itu akan masih terjadilah riot, chaos, kerusuhan. Ya, tapi kan negara, kita ingat bahwa Lebanon ini pernah terlibat dalam suatu perang saudara yang sangat dahsyat. Tahun 70-an. Ya. Itu terlibat dalam perang saudara yang sangat dahsyat. Luluh lantak. Kabarnya untuk membangun kembali Lebanon, itu banyak sumbangan-sumbangan termasuk dari Arab Saudi dan sebagainya, bernilai sampai 15 miliar dolar untuk membangun kembali Lebanon. Dan sudah dibangun kembali, memang terjadi masalah karena sebelum ini pun sudah sering terjadi unjuk rasa meminta kepada pemerintah untuk lebih bertanggung jawab, untuk pemerintah agar lebih becus lagi untuk melakukan atau mengelola urusan negara. Karena orang sudah betul-betul terkapar, orang sudah betul-betul menderita. Jadi sekarang ini betul-betul seperti laksana jatuh di himpit tangga, dan banyak yang mengatakan, lebih baik matilah daripada hidup menanggung duka, lebih baik mati bekalan tanah, kata orang kita. Jadi ekonominya di titik nadir ya? Titik nadir betul. Sudah gawat. Makanya orang katanya punya uang di bank pun tidak bisa dikeluarkan. Karena banknya pun sudah setengah mati. Collapse. Jadi keadaan memang betul-betul parah. Sudah betul-betul parah. Ya, mungkin it's a little bit too late ya. Tetapi oke lah, no problem. Kita serahkan pada mereka. Sementara ada kerusuhan lain, Bang. Bukan hanya di Beirut. Hong Kong juga semakin ribut dengan China. Bahkan sekarang sudah ada slogan di Hong Kong itu Liberty for Hong Kong. Jadi mereka mau buat negara sendiri. Abang melihatnya bagaimana? Ya, ini menariknya begini, Bung Izari. Mereka yang bergerak sekarang ini, yang ingin mempertahankan satu negara dua sistem. Sedangkan Cina daratan, kalau kita sebutkan Cina pusat atau Beijing, sebenarnya tidak ingin, tapi mau dibuat mereka terikat janji dengan Inggris. Ini kebanyakan yang sekarang ini memelopori, merintis unjuk rasa ini adalah orang-orang yang tidak pernah hidup waktu Inggris masih berkuasa di Hong Kong. Jadi bagaimana Inggris itu bisa meninggalkan warisan di Hong Kong, sehingga mereka yang kemudian lahir setelah Inggris angkat kaki masih bisa terpengaruh oleh sistem Inggris yang katanya mengusung demokrasi. Ya, ini satu hal ya. Kalau kita lihat ya, misalnya di India, waktu Inggris meninggalkan India, dia juga meninggalkan sebuah bom waktu, yaitu Kashmir. Dia mengetahui penduduk mayoritas Kashmir itu Muslim, tapi kenapa itu diserahkan kepada India? Nah, jadi kan itu. Nah, jadi sama saja dia seperti meninggalkan. Kita lihat Makau, Portugis tidak ada masalah. Portugis berangkat dari Makau tenang-tenang saja, tidak ada. Aku berapa kali ke Makau, tidak ada masalah. Kalian di sana orang happy-happy saja. Tapi Hong Kong, itu ada kesadaran yang sangat luar biasa. Itu kesadaran yang sangat luar biasa. Jika mereka itu awal, ini soalnya kecil. Itulah kata, kita sama-sama suka sastra. William Shakespeare itu pujangga Inggris yang kuanggap sebagai pujangga terbesar umat manusia, mengatakan, kalau kita tahu bunga itu ketika dia berkembang akan beracun, maka ketika dia masih kuntum, kita petik saja supaya mati. Jadi awalnya soal kecil, mereka menuntut dari Carrie Lam, dari menteri besarnya di situ, mereka menuntut supaya tidak diadakan undang-undang untuk yang disebutkan ekstradisi. Jangan sampai orang yang bikin kesalahan di Hong Kong bisa nanti diekstradisi ke Cina. Mereka tidak mau karena mereka menganggap bahwa peradilan di Hong Kong masih lebih adil daripada peradilan di Beijing atau di Cina. Ini soal kecil, persoalan kecil saja. Tapi tidak dikabulkan permintaan itu. Nah, berkembang dia. Nah, itulah cilakanya. Kalau tidak dari awal, ketika dia masih kuntum, dia beracun, diputik supaya selesai, dipetik aja, diputikkan, dibuang, selesai, berkembang jadi. Itu Bang, itu betul Bang. Itu yang sering terjadi pada kita. Sebenarnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang gampang dilakukan, tetapi tidak tuntas. Jadi sebenarnya beda itu, selesai kerja dengan menuntaskan. Jadi ada sebenarnya benih-benih yang tidak dimatikan pada saat itu tumbuh kembali setelah masa berjalan. Nah, ada satu hal yang pernah aku dengar, aku coba cek ke abang ini ya, bahwa sebenarnya kenapa Hong Kong itu
yang sekarang dan Cina itu kan satu negara dua sistem, ya. Aku pernah ke Hong Kong, Bang. Itu kan kita tidak pakai visa, ya. Tetapi ketika aku dari Hong Kong keluar jalan darat mau ke mainland, itu luar biasa imigrasi yang menahan kita. Loh, aku merasa wah, aku dari Cina tidak perlu lagi diperiksa. Ada lagi gerbang paspor diperiksa. Itu kita betul-betul diperiksa habis, Bang. Waktu itu aku masih merokok, rokok aku dipetas, dibuka, ya, dibuka orang tuh, ciumkan kanjing. Ngeri kita, mukanya pun kayak patung lilin, tak ada berekspresi muka, petugas-petugas apa itu, patung lilin. Nah, jadi yang aku ingin tanya begini, ada pernah aku mendengar cerita dan membaca juga bahwa kenapa Hong Kong begitu ingin merdeka, begitu ingin memisahkan diri dari Cina. Kenapa? Karena katanya ada pelarian-pelarian dari Cina, orang-orang yang korupsi di sana, itu lari ke Hong Kong, bikin kingdom sendiri, dan mereka yang motori supaya mereka itu tidak ditangkap. Kalau mereka di Cina itu dihukum mati, Bang, penggal langsung, ya kan? Atau ditembak langsung dari belakang. Satu peluru. Ya, satu peluru, one for one brain, kan, atau otak. Jadi mereka ke sana bikin kingdom. Mereka katanya yang juga berada di belakang ini. Oh, ini kalau Hong Kong merdeka, mereka mungkin tidak akan dihukum mati, mungkin agak seumur hidup atau 10 tahun, 20 tahun. Apakah itu bisa kita yakini begitu? Kita percaya? Itu salah satu. Tapi ini juga bagi Cina, ini persoalan harga diri. Kemana muka ini mau ditaruh, kata orang kita. Dia sebuah negara yang boleh dikatakan sekarang dialah salah satu dari dua adik kuasa yang ada di dunia, Amerika dan Cina. Tahu-tahu ada duri dalam daging. Ini ada duri dalam daging. Ada Taiwan, ada Hong Kong. Nah, ini kan bagi Cina ini sangat memalukan. Kita lihat kalau kita ke Hong Kong, mereka pakai bahasa Kanton. Kantonis. Kalau kita ke Cina, mereka pakai bahasa Mandarin. Tidak semua. Ya. Jadi kita melihat memang ada ketidakenakan. Makanya misalnya pernah ada katanya pemilik sebuah toko buku, karena buku-buku yang dijualnya itu banyak yang dianggap nanti bisa meresahkan. Nah, ini perkataan meresahkan. Maka dia hilang saja begitu. Hilang tak menentu saja. Dan banyak di antara mereka yang hidup merasa dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Itu yang mereka katakan. Karena apa yang disebutkan sebagai jari jemari dari Cina sekarang ini, dengan kekuatan yang begitu hebat di bidang ekonomi, dan juga kalau untuk ukuran Asia, kekuatan militer yang patut disegani, yang barangkali bisa melawan mereka hanya Amerika Serikat, ini menjadi suatu yang sangat menyulitkan bagi mereka. Ini harga diri. Orang kita kan muka nih. Muka tuh bagus tak bagus, muka tuh cantik tak cantik, tampan tak tampan, kalau muka tuh perlu dipertahankan, padahal banyak jerawatnya, tapi tak apalah, daripada kehilangan muka. Jadi ini salah satu pertimbangan. Nah, terjadi peristiwa ini jadi semacam seakan-akan ini betul-betul pucuk dicinta ulam tiba. Dia hanya mancing dengan ekstradisi. Nah, sekarang ini sudah dia bikin undang-undang keamanan yang membuat orang di Hong Kong betul-betul makan tak sedap, tidur pun tak lena. Dan Hong Kong juga tidak membayar pajak ke Cina, kan? Ya, mereka kan kalau kita lihat di Hong Kong itu, penduduknya begitu padat itu. Ya, betul. Tapi apakah tidak banyak yang mengetahui secara proporsional itu di Hong Kong terdapat lebih banyak mobil Rolls-Royce dari dimanapun. Betul. Itu luar biasa, yaitu kekayaan itu. Dan aku juga beberapa kali ke Hong Kong itu masuk ke ada restoran Indonesia di situ, dan aku lihat begitu banyak tenaga kerja wanita terutama ya, tenaga TKW kita di Hong Kong itu. Dan ya mereka merasa apa boleh buat, dan namanya cari makan ya tidak bisa buat apa-apa. Cuman kalau boleh bicara mengenai soal TKI TKW ini, barangkali yang menyedihkan kita, Bung Izari, adalah bahwa jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu jauh lebih banyak dari jumlah tenaga kerja Filipina di luar negeri. Tapi dalam jumlah uang yang dikirim kembali ke Filipina, itu orang Filipina yang jumlahnya lebih sedikit dari orang kita di luar negeri, mereka mampu mengirim lebih banyak ke Filipina daripada yang mereka tenaga kerja kita mengirim ke Indonesia. Kenapa? Ya ini kita mesti tanya, ini pertanyaan yang perlu dijawab. Kesadaran? Bukan, kemampuan barangkali. Coba kalau pergi ke Singapura. Mungkin, coba kita pergi ke Singapura. Itu ada sebuah mall di Singapura, di Orchard Road kalau tidak salah. Lucky Plaza. Itu, waduh, penuh dengan orang Filipina yang mengirimkan uang kembali ke Filipina. Jadi menurut Bank Indonesia, Bank Indonesia sendiri yang mengatakan bahwa meskipun
jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri lebih banyak dari jumlah tenaga kerja Filipina, tapi kenapa tenaga kerja Filipina sanggup mengirim lebih banyak uang ke Filipina daripada tenaga kerja Indonesia mengirimkan uang ke Indonesia? Tapi kita harus mengakui sumbangan ini belasan miliar dolar juga setahun. Cuman mereka kadang-kadang diperlakukan di bandara itu sangat buat kita sangat mengibarkan hati kita. Mereka disuruh duduk di lantai dulu ya. Aku pernah bertengkar itu di kalau duduk di lantai itu mereka suka duduk di lantai itu, Pak. Buka nasi begitu bungkus, ya? Buka nasi bungkus ya, makan sambil lain lah. Kan, kalau itu lain lah. Jadi Bang, tidak, aku pernah kalau kita lihat itu ya memang di Lucky Plaza itu terutama. Itu kalau sudah weekend itu semua berkeliaran. TKW dari Filipina. Dan luar biasa ya Bang. Udah kayak artis. Pakaian handphonenya yang terbaru. Gila nggak? Betul. Betul. Tapi mereka bertolak dari negaranya karena mereka itu memang betul-betul dihimpit oleh kemiskinan. Ekonomi Filipina kan jauh lebih buruk dari kita. Nah, jauh. Kita di sini barangkali bukan cari sesuatu nasi. Keluar negeri itu untuk memperkaya diri juga ada. Iya. Jadi mereka kalau di sana memang nggak bisa bikin apa-apa. Tapi jangan salah, Bung Isari. Itu desa-desa di Indonesia yang banyak penduduk yang bekerja di luar negeri, itu paling maju. Di Indonesia itu paling maju. Jadi memang mereka itu mengirimkan, makanya aku sebagai tenaga kerja Indonesia di TKI, aku bangga karena banyak ikut membantu mengirimkan devisa ke Indonesia. Tapi begini, ini ada satu masalah yang juga bikin aku kecil hati pernah. Di Hong Kong, tiba-tiba di kotanya itu ada seekor buaya. Entah macam mana, dipantau ada buaya. Menggemparkanlah. Kenapa? Bagaimana buaya masuk kota? Kalau orang kita rusak masuk kota, itu lain lagi. Jadi aku waktu itu kupikir, pastilah Hong Kong akan meminta pawang buaya dari Indonesia. Oh tidak. Pawang buaya yang dipanggil itu dari Australia. Oh iya? Oh ya, krokodil. Krokodil. Pawang buaya yang dipanggil itu dari Australia. Ini bukan dari Indonesia. Jadi pikir macam mana pawang kita ini? Mungkin dilihatnya krokodil Dundee, Bang. Dia terilham dari film krokodil Dundee. Paul Hogan, ya, krokodil Dundee. Ya, tapi aku sakit hati juga lah kan, karena kita sudah bangga-bangga kita punya pawang dan lain sebagainya. Tapi karena ini belakangan ini kebetulan aku baca koran di internet ya di Indonesia beberapa orang ini karena kita kadang-kadang suka bahasa dan terus belajar. Kenapa di Indonesia dipakai diterkam buaya? Kalau terkam itu kan dia meloncat ke atas macam harimau menerkam mangsanya. Itu dia loncat ke atas. Kalau buaya kan lebih banyak menyambar. Tapi sekarang ini aku baca di media-media terkemuka, media-media yang pokoknya disegani di Indonesia. Seorang diterkam buaya. Kataku, macam mana buaya bisa nerekam ini? Aku juga heran juga. Mesti barangkali disambar buaya. Ya, tolonglah kalau jumpa redaksi koran, tolong bilang. Kalau sambar kan begini, kalau menerkam kan begini. Iya. Menerkam kan ke atas ya. Binatang ini kan memperkaya dirinya itu dengan kekuatan-kekuatan. Abang lihat dulu kan, kecoa kita kakerlak kita bilang dulu. Itu dulu di lantai. Sekarang kecoa itu bisa terbang. Ya itulah katanya begini juga. Ada satu teori, entah betul atau tidak, bahwa kalau terjadi perang nuklir, seluruh pokoknya makhluk hidup yang ada di bumi ini akan punah kecuali kakerlak karena sayap yang berlapis. Nah, mereka sebenarnya, mereka tuh sudah punya lagu kebangsaan. Siapa? Yang diciptakan oleh orang Spanyol, La Cucaracha. La Cucaracha, ya betul. La Cucaracha itu kan kecoa ya? Iya, itu kecoa. Jadi dibikin lagu. La Cucaracha, betul. Iya. Oke. Jadi Bang Billy ada satu teori juga pernah mengatakan ya, bahwa manusia segala makhluk yang di bumi ini akan mengembangkan dirinya, ya, berevolusi mengembangkan dirinya masing-masing kemampuannya. Manusia mengembangkan dirinya dengan menambah ilmu di kepalanya, ya. Tetapi kalau satwa kebanyakan tidak dalam pemikirannya, tetapi dalam bentuknya. Abang lihat rusa dulu, dia punya anduk tuh 2, 3. Sekarang udah bercabang-cabang. Membuat pertahanan tubuhnya, ya. Misalnya dulu kecoa ini yang hanya bisa melata di sudut-sudut kamar mandi, sekarang sudah bisa terbang. Jadi mereka memperkuat dirinya dengan kemampuan. Ya, abang lihat sekarang pertahanan diri. Kalau kita
menyempurnakan diri kita dalam pemikiran. Nah, maka tapi ada juga orang-orang yang menyempurnakan dirinya dalam merias diri, oplas, operasi plastik segala macam, tidak dengan pikiran. Sebenarnya benar itu pikiran yang harus kita kuatkan, bukan yang di luar. Di luar ini kan casing kan, gitu ya. Itu ya lah, kita kan memang kita manusia, kalau Al-Quran mengatakan manusia itu makhluk yang lemah. Itu manusia itu makhluk yang lemah. Nah, tapi diberikan kemampuan untuk berpikir. Itu penting sekali. Jadi perkataan pikir itu misalnya dalam Al-Quran, perkataan akal itu ada 49 kali disebutkan. Ya. Jadi soal berpikir. Jadi kalau kita lihat di dalam perkembangan makhluk atau satwa apapun namanya di bumi ini, selalu menyesuaikan dengan keadaan sekitarnya. Ya, itu hebat sekali. Itu hebat sekali kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi seperti kita, kalau sekiranya Bung Ishari pergi ke Timur Tengah ya, jalan ke padang pasir, kita tidak bisa membayangkan ada manusia orang-orang Badui yang hidup di padang pasir seperti itu. Bagaimana dia bisa bertahan? Apakah itu karena Allah bisa karena biasa? Wallahu alam. Tapi mereka mampu. Mereka mampu. Ya Allah bisa karena biasa, Pak. Jadi itu dia. Karena sistem pertahanan tubuh kita kan mengadaptasi lingkungan kita. Kan begitu. Nah, jadi ya ini teringat aku sekarang. Ini AIDS ini kan COVID. Corona. Corona. Ya, COVID. Abang lihat kan sekarang kita kan dalam dunia ini dalam penantian ini sekarang, ya. Vaksin sudah lolos fase 1. Lolos fase 2, tinggal fase lagi fase 3. Tetapi kita lihat kenapa walau begitu banyak korban, ya kita lihat ada juga orang yang disebut OTG itu, orang tanpa gejala itu, sama berada di tempat suasana yang sama, tapi mereka tidak terimbas. Jadi ada sistem pertahanan dirinya, imunitas tubuhnya yang tanpa sengaja sudah terjaga sejak lama. Mungkin kebiasaan minum susu, kebiasaan olahraga, kebiasaan minum makanan, itu membuat orang ada yang swak, ada yang betul, ada yang lemah, ada yang tahan, ada yang rentan begitu. Penyerangan sama, mungkin kita duduk labak 10 orang, datang COVID itu kita. Mungkin ada aja 4 orang mungkin tidak kena karena daya imunitas tubuhnya tinggi. Nah, jadi memang sebetulnya kita lihat adalah bagaimana mempertahankan diri, membentuk tubuh kita, termasuk pikiran, mindset kita kan juga harus bagus. Jangan jadi hipokondriak kan, orang yang selalu imagine illness. Aku sakit, padahal tak sakit ya dia. Orang yang jadi dia menyakitkan dirinya sendiri. Begitu bangun tidur, harusnya dia bisa berdiri dengan bagus, dia lambat-lambat gitu kan. Nah, itu akan cepat sakit. Jadi sikap hidup juga diperlukan di sini, Bang. Ya jelas. Jadi kita itu Al-Quran itu mengatakan halalan, makanlah ya halalan thayyiban. Ini anehnya, menariknya, ini juga ditujukan kepada manusia. Ayat ini ditujukan kepada manusia, bukan kepada muslim saja. Makanlah halalan thayyiban. Jadi bukan saja yang halal, tapi juga yang berkhasiat. Thayyiban itu yang bagus, berkhasiat. Itu yang penting. Dan jangan makan terlalu banyak. Jadi kalau kita lihat sekarang ini sudah ada misalnya di Melbourne ini berapa hari yang lalu seorang berusia 30-an tahun meninggal dunia karena COVID-19. Ini sangat merisaukan karena terjadi gelombang kedua. Jadi satu-satunya negara nampaknya yang betul-betul berpesta pora sekarang ini adalah Selandia Baru, New Zealand. Kenapa? Mereka dengan jumlah penduduk 5 juta orang, mereka sekarang sudah bebas, mereka bisa keluar, bisa makan di restoran, bisa bersih. Padahal mereka ini dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, satu-satunya Perdana Menteri di dunia ini yang melahirkan anak ketika dia masih jadi Perdana Menteri. Baru setahun yang lalu barangkali dia melahirkan. Karena dia usianya masih muda. Dan dia baru diangkat waktu itu 3 bulan sebelum pemilihan umum, dia diangkat oleh Partai Buruh menjadi ketua Partai Buruh untuk menggantikan, ada percekcokan sedikit. Jadi tidak ada yang menyangka dan tidak ada yang mengharapkan, tidak ada yang menduga dia akan menang. Dia entah bagaimana dia bisa memenangkan. Memenangi sekarang istilah, tak boleh memenangkan, mesti memenangi. Kacau juga bahasa Indonesia kita. Oke lah, dia mampu untuk membawa partainya ke puncak kemenangan, begitulah. Dan ini akan ikut lagi kan nanti dalam pemilihan sebentar lagi. Ketika terjadi tahun lalu, pertengahan bulan Maret
penyerangan terhadap 2 masjid, itu dia mendapat pujian karena caranya dia menghampiri umat Islam di sana. Dan aku ke sana tidak lama setelah itu, pergi ke Selandia Baru ya, untuk melihat itu. Memang luar biasa. Bagaimana seorang yang begitu masih muda, itulah satu-satunya Perdana Menteri di dunia ini yang melahirkan ketika dia masih menjadi Perdana Menteri, itu dialah orangnya. Nah, sekarang kemarin dia dengan bangga juga mengatakan, alhamdulillah katanya dengan segala ini kita telah berhasil untuk melampaui tahap-tahap kritis. Jadi bisa dilawan nampaknya. Tetapi dengan suatu tindakan yang keras. Yang aku lihat tadi, siang tadi, ini hari Minggu ya, tanggal 9, siang tadi aku lihat di televisi, di ABC, Badan Siaran Australia, itu dibukanya kembali Bali untuk turis dalam negeri, menimbulkan banyak kesangsian di sementara kalangan. Apakah sudah waktunya? Nah, tapi kan ada juga yang mengatakan secara pragmatis, apakah lebih bagus mati kelaparan atau mati karena COVID-19? Ya. Pertentangan ekonomi bagaimana dan kesehatan ya. Betul. Nah itulah. Jadi ini kan istilahnya dimakan, ditelan mati mata, ditelan mati bapak. Ini sangat luar biasa, sangat susah betul. Di Inggris itu sampai pemerintah itu mensubsidi orang-orang yang ke restoran, diberi subsidi setiap orang $20. Ya betul. Jadi memang susah Bang. Pilihannya adalah ekonomi. Kalau kita mengutamakan ekonomi, kesehatan tinggal. Tapi kalau kesehatan kita luruskan, ekonomi tercecer gitu ya. Jadi Abang bilang tadi, jadi apa? Buah si malakama, ya kan? Iya. Makan mati bapak, tak dimakan mati ibu. Jadi apa jalannya? Dicip-cip aja Bang, imut-imut aja. Iya, tak bisa. Habis lidah tuh nanti. Kalau aku macam aku ada darah padang Bang. Kata orang kalau dimakan mati bapak, dimakan mati ibu, jalannya keluar apa? Jual aja. Ada untung lah gitu. Tapi memang ini bukan persoalan yang gampang ya. Ini betul-betul menguji coba manusia. Sampai mana kemampuan. Baru saja astronot Amerika pulang dari antariksa, dia terjun dan sebagainya. Tapi semua ini masih belum juga bisa ditemukan vaksin yang betul-betul ampuh. Karena begini, virus ini jahatnya. Dia punya kemampuan untuk menjadi kebal. Misalnya sekarang ini yang disebutkan antibiotik. Oke lah, ketika terjadi misalnya flu Spanyol setelah Perang Dunia Pertama, yang dikatakan 70-100 juta orang meninggal. Waktu itu belum ada penisilin. Maka ditemukanlah penisilin oleh Alexander Fleming secara kebetulan. Ya, dan ini penisilin luar biasa. Penisilin. Tapi sekarang ada virus yang kebal terhadap penisilin. Ya. Karena barangkali sudah terlalu banyak digunakan. Ya itu tadi, Bang. Terlalu banyak antibiotik itu sudah terlalu banyak digunakan. Aku pernah dulu waktu pertama kali ke Australia, aku kurang enak badan, aku pergi ke dokter. Jadi aku bilang sama dokter, ini sebenarnya penyakit aku ini kalau di Indonesia dikasih suntikan penisilin. Oh, tak bisa, kata di sini tak ada main suntik. Di Australia ini, alamak, mau minta disuntik itu menyembah-nyembah kita belum tentu disuntiknya. Dia kasih obat yang harus kita, karena dia tidak mau kasih yang terlalu keras, dikasih yang supaya jangan timbul suatu kekebalan. Ya, betul. Nah, nanti virus itu kebal. Jadi, habis itu aku bilang sama dokternya, akhirnya, aku bilang, dokter, kalau saya ke dokter di Indonesia, tapi aku bohong ini sama dia. Dokter di Indonesia, belum lagi dia tanya apa kabar, dia suruh buka celana, disuntik belakang. Tuh, penicillin. Baru dia tanya, apa cerita? Oh iya, begitu kita. Kembali aja lah ke Indonesia, kita jangan sini. Aku bilang, enggak lah, itu cerita saja. Tapi begitulah susahnya. Dan akhirnya memang terjadi kekebalan. Ya, ini yang ditakuti. Ya, betul. Oleh sebab itu, macam Ishari katakan tadi, daya tubuh kita. Ini asimptomatik, orang yang tidak punya gejala sama sekali, tahu-tahu dia penyakit. Tapi kan ada di dalam darah kita ini diberikan oleh pencipta kita itu darah merah dan darah putih. Ya, darah betul, putih itu yang kemudian, nah ini yang satu hal, ada penemuan baru, entah betul entah tidak, perlu ditanyakan juga kepada ahli di Indonesia. Ketika badan kita diurut, kata orang Medan, dipijit, massage, itu katanya menghasilkan darah putih yang banyak. Jadi kekuatan tubuh kita bertambah. Itu ceritanya. Jadi kalau orang-orang yang COVID-19 ini karena corona barangkali banyak diurut, tapi yang ngurutnya pula kena nanti. Yang mengurutnya pula kena nanti. Iya. Jadi memang ada banyak percobaan. Hampir tiap negara ya, sekarang negara besar sudah menciptakan obat vaksin untuk corona. Ya. Tapi
kalau kulihat berita terbaru sekarang yang paling cepat itu yang dari China, ya. Fase 1 sudah, fase 2 sudah, fase 3. Ini kalau berhasil, ini kan sudah 15.000 orang yang sudah diuji cobakan kepada 15.000 orang. Nah kalau ini, maka akan datanglah katanya suatu anugerah. Inilah anugerah di mana orang kembali bisa makan ke restoran, bisa pergi berkelana, bisa naik kapal terbang kemana bebas, kembali normal. Nah, gitu. Iya. Ya, karena manusia ini kan disebutkan sebagai binatang atau hewan sosial. Ya, betul. Dia itu no man is an island. Ya. Tidak ada manusia itu seperti pulau. Dia diam sendiri di tengah laut, tak ada pulau lain, dia tenang saja. Makanya namanya pulau. Dia tenang saja. Tak ada manusia yang bisa seperti ini. Cuma juga dikatakan Rusia akan disangsikan. Apakah benar vaksin yang kabarnya, yang dikatakan Rusia telah mereka temukan, benar. Tapi Rusia bilang jangan anggap enteng sama kami. Yang pertama mengirim Sputnik ke kami, jangan anggap enteng. Iya, cuman itu kan ada anak kecil. Dengan anak kecil, dengan logika seorang anak kecil. Dia mengatakan, kenapa kok diributkan COVID-19 ini? Padahal dengan cuci tangan aja dia nggak bisa. Nah itu cuci tangan sama sabun aja. Ya. Jadi kenapa kita ribut? Kalah dia, betul. Ya itu ya, tapi kenapa tidak bisa hanya dengan cuci tangan saja? Makanya banyak orang-orang yang skeptis. Maka dia bilang, tidak ada itu corona. Kan banyak juga orang berpercaya begitu. Ini adalah permainan pemerintah atau apalah dibilang. Oh ya, konspirasi itu, teori konspirasi. Itu repot. Kalau itu terjadi. Jadi, tapi bisa juga Bang, kan sulit juga Awak. Obat ini yang paling maju ini sekarang adalah yang dari Cina, ya Covax itu ya. Kemudian itu virusnya pun dari Cina. Jangan-jangan ini memang disebarkan dulu supaya obat ini laku. 35.000 kan ya harganya kurang lebih satu bungkus. Bayangkan. Nah, ada sebuah buku. Oke. Ditulis dalam tahun 1984. Penulisnya bernama Dean Koontz, K-O-O-T-Z. Ya, okay. Dalam buku itu dia menceritakan tentang seorang dokter dari Cina yang melarikan diri dan minta suaka di Amerika. Dan di situ dia mengungkapkan kepada intelijen Amerika, dia mengatakan bahwa di suatu tempat bernama Wuhan, ini buku tahun 1984, katanya sudah ada diciptakan virus Wuhan, disebut virus Wuhan. Ini tahun 1984. Iya, padahal buku itu buku lama. Berarti memang buku semacam satu konspirasi lama. Tapi ya, karena aku juga belum lihat bukunya, apa betul ada, apa tidak. Walaupun teksnya aku baca. Ada, aku sudah lihat bukunya. Tapi belum baca dulu, tapi sudah lihat bukunya. Betul, ada di garis bawah itu kan. Iya, cobalah kita Google. Ya, Dean Koontz itu, ya. K-O-O-T-S-T-Z. Jadi siapa yang punya ulah ini? Ya, jadi kalau begitu, kita ini kan berpikir macam-macam ya. Kita selalu bilang kalau hidup ini janganlah husnuzon sajalah ya. Ya, kalau bisa. Baik. Nah, kalau bisa. Celakanya 70% manusia ini kan dikuasai oleh negatif. Jadi kita tuh selalu husnuzon lebih banyak daripada husnuzon. Iya. Manusia ini jelek kan begini. Selalu kita berpikir jangan-jangan. Selalu begitu. Ini dia. Kita bahkan diri kita aja kita sanksikan. Jangan-jangan tak bisa pula awak lulus nanti. Padahal sebenarnya itu mengganggu sekali. Jadi sikap hidup kita ini harus positive thinking. Ya, kalau kita manusia itu tidak sempurna, Bung Nizari. Makanya ada agama untuk manusia, tidak ada agama untuk binatang. Makanya orang bilang manusia itu kan harus meningkatkan dirinya, ya, menuju kepada kesempurnaan Tuhan yang jauh sekali. Jadi ada itu kesempurnaan itu ada ukurannya. Nah, kita mungkin bisa berpikir, Pak. Nggak tahu, mungkin kita banyak baca, kemudian kita banyak berpikir. Kata orang, ya, sedikit membaca, sedikit lupa. Banyak membaca, banyak lupa. Nah, ya, tapi memang begitu. Makanya kita disuruh berdoa. Kalau boleh dikit sini dalam surat Al-Baqarah. Itu ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Ya Allah, janganlah aku nanti dimarahi itu kalau aku lupa, an inna sina aw akhtana, aku berbuat salah.
Jadi kita itu sudah memang punya takdir untuk bisa sepandai-pandainya manusia, sepandai-pandainya tupai melompat sesekali gawal juga, itu perkataan benarnya itu, bukan jatuh. Sepandai-pandainya tupai melompat sesekali gawal juga, dia jatuh juga. Jadi manusia itu Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kalau kami berbuat aku lupa atau kita berbuat kesalahan, mohon dimaafkan. Janganlah kita kemudian dihukum. Begitulah kira-kira. Jadi memang sudah wujudnya tuh begitu. Kalau dia sempurna, dia bukan insan kamil, itu tidak ada. Ya, betul, Manusia tidak. yang sempurna itu tidak ada. Tidak akan bisa mesti ada mencapai. cacatnya. Tidak akan bisa sampai kepada Ya, kesempurnaan ya. Tuhan. Tetapi paling Tidak tidak, mungkin. tetapi paling tidak orang kan sekarang berusaha untuk menjadi sempurna. Nah, ada sulitnya Bang, masyarakat kita. Kadang-kadang kesempurnaan itu dengan menambah rumah, menambah mobil, menambah bini, itu sempurna. Tidak. Sempurna itu dalam mind, dalam pikiran. Iya, Bagaimana kita betul. menganalisis satu masalah. Ya, itulah kesempurnaan itu. Karena kata orang-orang yang idealis itu kan mengatakan, kebahagiaanku bukan karena harta. Kebahagiaanku adalah karena aku mempunyai pikiran yang positif. Iya. Nah, bagi Ya, tergantung. Ya. Tergantung. Karena seperti dikatakan oleh janda Presiden Kennedy, Ya. Jacqueline Kennedy. Jacqueline. Ya, tidak ada dan tidak bisa seseorang itu mengaku bahwa dia sudah cukup kaya, enggak. Ya. Dia menganggap bisa lebih kaya. Ya. Tak ada yang akan mengatakan cukup kaya, enggak. Lebih kaya. Dia bisa lebih kaya. Nah, itu adat manusia, itu tabiat manusia itu sudah begitu. Betul, itu ada. Tapi ketamakan kan. Ini kerakusan, ketamakan. Nah, ini kan yang harus betul. Sekarang begini, Bang. Mari kita bilang, ya katakanlah ada temanku dia bilang, aku udah senang. Kenapa? Satu, senang, aku sehat. Yang kedua, aku tak punya utang. Jadi dia udah bahagia. Tapi ada orang yang, wah, ini ada mobil keluaran baru. Ya, ini ada baju baru, ini ada tas Hermes yang baru. Ya. Ada rasa kepingin, itu ketamakan, kerakusan. Iya, itu tidak bisa. Itulah manusia itu, kata Rasulullah SAW, manusia yang paling kaya itu adalah yang tahu bersyukur. Jadi ini ada cerita seorang ilmuwan Inggris. Izhari ingat dulu kita kalau punya jam mesti dikunci. Ya. Tidak pakai baterai, dikunci. Kalau nggak hidup. Dikunci. Nah, Maido jam seperti itu. Mido tombolnya gitu. Betul, mesti dikunci. Ya. Jadi dia ini, orang Inggris ini, dia ciptakan radio yang bisa dikunci. Jadi tak perlu pakai baterai, tak perlu pakai listrik. Nah, tapi dia mau radio ini dibagi-bagikan kepada penduduk-penduduk di hutan belantara di Afrika sana. Supaya mereka bisa mendapatkan semacam penataran lah begitu. Itu Bang. Ya, Aku potong. radio. Abang bilang tadi betul. Itu yang disebut clockwork, kan? Clockwork toy. Ya. Kalau Abang lihat dulu gramofon, diputar dulu kan? Iya juga, betul. Semuanya main diputar juga. Kalau jam juga dikunci juga istilahnya diputar. Nah, tapi dia lalu menawarkan ilmunya ini, pertemuannya ini dia tawarkan waktu itu kepada Mandela, Nelson Mandela. Dengan persyaratan bahwa dia akan memberikan hak cipta ilmu ini kepada Mandela dengan syarat bahwa Mandela mendirikan pabrik yang nanti 50% dari tenaga kerjanya harus orang-orang yang cacat. Mandela menyanggupi. Maka diproduksilah radio ini, transistor ini, dibagi-bagikan kepada orang-orang pygmy, orang apa yang tinggal di hutan belantara, supaya mereka bisa mengikuti perkembangan-perkembangan, misalnya ada acara mengenai pendidikan, acara mengenai kesehatan, acara mengenai cocok tanam, dan lain sebagainya. Nah, ketika si ilmuwan Inggris ini ditanya oleh wartawan, kenapa Anda tidak menjual ini kepada Sony atau Panasonic di Jepang? Kan Anda jadi kaya raya. Iya. Dia bilang, saya sudah pernah coba mau pakai baju 3 lapis, nggak enak. Saya pakai celana 3 lapis, nggak enak. 1 lapis saja udah cukup. Saya mau makan lebih dari 1 piring, nggak enak. Perut saya kena berat jadi. Jadi untuk apa ngeluangin untuk saya? Sedangkan begini saya bahagia. Tiap hari saya memikirkan berapa banyak orang yang telah dibahagiakan karena penemuan saya ini. Jadi jawabannya itu betul-betul masuk akal. Betul, Bang. Betul-betul masuk akal. Aku juga ada cerita mengenai hal ini. Jadi ada seorang nelayan di satu pantai di Indonesia. Ya. Jam 8 pagi, dia duduk di bawah pohon kelapa. Minum kopi, merokok, baca koran. Datang orang asing lihat, loh, kok Anda nggak bekerja? Ya. Udah. Nah,
ini kan laut bisa Anda ambil lagi ikannya. Buat apa? Ya, biar Anda bisa membeli perahu yang lebih besar. Ditanya, ya buat apa? Ya, jadi Anda bisa mendapat ikan yang lebih banyak. Buat apa? Katanya. Ya, jadi Anda bisa menaruh itu, nanti Anda bangun cold storage. Ya, buat apa? Katanya. Anda bisa menghidupkan kawan-kawan yang lain. Buat apa? Nah, nanti baru Anda kan bisa tenang, bisa minum kopi, bisa baca Quran. Ini sekarang yang saya lakukan apa? Kalau sudah saya miliki, buat apa saya kejar lagi jauh-jauh? Betul. Jadi kata orang tua, Itu benar. Kata orang tua begini, lebih baik kita menerima 1000 ini hari daripada 100.000 yang tidak tahu kapan. Belum tentu. Ya. Ya, itu betul. Jadi itu kepuasan itu, bersyukur itulah. Contentment bahasa Inggris itu Rasulullah mengatakan yang paling kaya itu adalah orang yang tahu bersyukur. Dia tidak lagi perlu lebih banyak itu. Untuk apa terlalu banyak itu? Tidak akan mendatangkan, belum tentu mendatangkan kebahagiaan. Itulah makanya ada dongeng di Eropa itu yang namanya Midas. Raja Midas ini dia aduh, kalau yang dipegang jadi emas. Nah, tahu-tahu dia pegang anaknya, dia mau cium anaknya jadi emas. Dia pegang makanan jadi emas. Dia bilang kalau begini mati lah gue ini. Nah, jadi tidak bisa. Itu memang sudah wujudnya tidak mungkin. Makanya orang Melayu mengatakan banyak tak berlebih, sedikit tak kurang. Nah, ini dia. Jadi sudahlah cukup. Kata orang kita tadi bawa mati itu. Kamu salah baca tadi bawa mati itu tadi dibawa. Ya, aku ingat tuh. Midas touch ya, apa yang ya, the Midas touch itu. Segala yang disentuhnya menjadi emas. Itu tidak lagi membuat dia bisa jadi kaya raya. Dan kita lihat memang orang-orang kaya yang mati itu apa yang dibawa ke dalam kubur? Tak ada. Tak ada. Semua itu jadi tinggalkan dan itu jadi rebutan pula nanti oleh anak pinaknya. Jadi rebutan bisa menimbulkan percekcokan. Oke, Bang Muim. Panjang cerita kita nih. Nah, ini yang sorenya nih itu. Kalau sama abang bicara ini, mungkin orang kan berpikir, apa topik kalian? Ada topik kami. Topik kami lah non-tematik. Karena orang kita kan bercakap di telepon. Kayak kita ngomong di kedai lah. Ya kan? Dari mulai urusan kecil sampai urusan dunia itu bisa kita bicarakan. Tapi mudah-mudahan ini entertaining. Ya, karena aku tahu Bang Noim banyak siaran radio itu entertaining. Dan ada syarat dengan informasi. Oke Bang, kita lanjutkan nanti. Saat ini kita mungkin ada kesibukan lain, kita mau makan siang atau abang mau berhari minggu, kita say goodbye kepada kawan-kawan juga kepada abang, jaga kesehatan bang, kita ketemu di lain waktu. Terima kasih banyak. Ya, okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.